Halo, halo. Menurut pakar ekonomi, di tahun 2023 akan terjadi resesi. Resesi ekonomi menjadi hantu yang menyeramkan bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Banyaknya PHK akan menjadi salah satu dampak terbesar jika resesi menghampiri ekonomi Indonesia. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah jika negara kita kemungkinan terburuknya harus menghadapi resesi ekonomi? Nah, siap tidak siap, kita harus memiliki persiapan nih. Kalau-kalau skenario terburuk terjadi dan menimpa ekonomi negara kita. Nah, mulai sekarang, segera lakukan perencanaan keuangan kalian. Ada 5 cara atau step awal untuk merencanakan keuangan. Yang pertama, mengevaluasi kondisi keuangan kita. Nah, kita perlu melakukan analisa tentang kondisi keuangan kita dengan memperhatikan kondisi atau keadaan kita, seperti status perkawinan, jumlah anggota keluarga, kondisi pekerjaan, kondisi kesehatan, dan lain-lainnya. Karena dengan kita tahu tentang kondisi keadaan kita tahu harus melangkah seperti apa, sehingga kita akan lebih tahu kemana arah selanjutnya. Yang kedua, membuat skala prioritas. Membuat skala prioritas sangatlah penting agar kita tahu mana yang menjadi prioritas dari kebutuhan-kebutuhan kita. Skala prioritas ini dibagi menjadi beberapa kelompok kebutuhan, tapi terserah ya, gengs. Kalian mau ingin membagi ke berapa kelompok, tapi kalau di sini kita membagi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok kebutuhan yang penting dan mendesak untuk segera dipenuhi. Kelompok kedua, kelompok kebutuhan yang penting tapi kurang mendesak untuk dipenuhi. Kelompok ketiga, kelompok kebutuhan yang kurang penting namun mendesak untuk dipenuhi. Dan kelompok empat, kelompok kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak untuk dipenuhi. Nah, itu ada 4 kelompok untuk pemilahan atau pengelompokan kebutuhan kita. Diusahakan dibagi beberapa kelompok kebutuhan ya, gengs, biar kita tahu mana yang menjadi prioritasnya. Jadi dengan membuat skala prioritas, itu akan memudahkanmu dalam memilah dan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yang ketiga, kita bisa menggunakan rumusan dalam mengatur keuangan. Misalnya untuk rumusan, kamu bisa menggunakan metode milik Elizabeth Warren yang membaginya menjadi 50, 30, 20, yaitu 50% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk hiburan dan keinginan lainnya sebagai self reward, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Atau kamu juga bisa menggunakan formula yang biasa digunakan oleh QM trainers, yaitu 40, 30, 20, 10. 40% untuk kebutuhan rutin, 30% untuk cicilan utang, 20% investasi, dan 10% untuk lifestyle atau gaya hidup. Yang pastinya rumusan ini semua harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuannya, gengs. Jangan sampai kita membuat penghitungan di luar kemampuan kita gitu, oke? Yang keempat adalah dana darurat. Dana darurat itu penting. Kenapa? Karena ini akan sangat membantu jika kita sedang berada dalam keadaan genting. Jika kamu masih sendiri atau belum menikah, setidaknya harus ada dana darurat 3 kali dari total pengeluaran per bulan. Tapi perlu diingat ya, gengs, dana darurat dan tabungan itu adalah 2 hal yang berbeda. Keduanya punya pos masing-masing. Jadi tidak boleh dijadikan satu atau dicampur dalam satu rekening. Dan kelima adalah melaksanakan perencanaan keuangan kita dengan disiplin. Nah, ini adalah hal yang paling terpenting. Segala sesuatu yang direncanakan tapi tidak dilakukan dengan disiplin, maka sia-sialah apa yang sudah direncanakan tersebut. Jadi, komitmen dan disiplin sangatlah penting. Jangan sampai kita sudah merencanakan dari 1 sampai dengan 4,
ternyata kita tidak melakukan dengan disiplin dan tidak memiliki komitmen. Yuk, kita menyusun perencanaan keuangan kita yang bagus agar ke depan kita memiliki finansial yang cukup bagus. See you next video. Bye.